Halo teman-teman investor, trader, dan pejuang cuan di pasar modal Indonesia. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita bakal membahas satu saham yang kelihatannya tenang, tapi sebenarnya lagi penuh dinamika. Saham ini bergerak di sektor properti logistik, punya aset gede, pendapatan masih naik. Tapi labanya justru anjlok hampir 78%. Yes, kita akan bahas saham MMLP, PT Mega Manunggal Properti Terbuka. Pertanyaannya sederhana, ini cuma penurunan sementara, atau justru sinyal bahaya jangka panjang? Dan yang paling penting, apakah saham MMLP masih layak dikoleksi, atau sebaiknya dihindari? Di video ini, kita akan bahas pelan-pelan tapi tuntas. Mulai dari beritanya, fundamental keuangan, valuasi dan nilai intrinsiknya, sampai siapa sebenarnya pemilik dan manajemen di balik MMLP. Santai saja, kita bahas pakai bahasa warung kopi, tapi datanya tetap serius. Jangan lupa klik like dulu ya, dan komen pendapatmu di sini. Oke, mari kenalan dulu dengan MMLP. Sebelum masuk ke angka-angka yang bikin pusing, kita kenalan dulu. MMLP adalah singkatan dari PT Mega Manunggal Properti Terbuka. Perusahaan ini bukan pengembang perumahan, bukan apartemen, bukan juga mall. Fokus bisnis mereka adalah gudang dan properti logistik, disewakan ke perusahaan besar, industri, dan distribusi. Jadi model bisnisnya sebenarnya cukup sederhana. Bangun atau beli gudang, sewakan, terima uang sewa rutin, dan ini penting ya, bisnis sewa gudang itu bukan bisnis musiman. Selama ekonomi jalan, barang diproduksi, barang dikirim, gudang selalu dibutuhkan. Aset MMLP tersebar di area strategis. Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, total asetnya triliunan rupiah, dan mayoritas berupa properti investasi. Secara model bisnis, ini termasuk bisnis defensif. Berita terbaru mengabarkan kalau laba usahanya anjlok tajam. Nah, sekarang kita masuk ke berita yang bikin saham ini ramai dibicarakan. Berdasarkan laporan keuangan terbaru, pendapatan MMLP naik sekitar 3%. Tapi, laba bersihnya justru anjlok 77,8%. Bayangin ya, jualan naik, tapi uang bersih yang masuk ke kantong perusahaan malah jauh berkurang. Ini jelas bikin investor kaget. Kenapa bisa begitu? Ada 3 penyebab utama. 1. Beban imbalan kerja meledak. Biaya imbalan kerja atau pasca kerja naik drastis. Ini bukan biaya kecil, dan langsung memakan laba. 2. Kenaikan nilai properti menurun. Di tahun sebelumnya, MMLP dapat dorongan laba besar dari kenaikan nilai wajar properti. Tahun ini, kenaikannya jauh lebih kecil, artinya, tidak ada bonus laba, seperti tahun lalu. 3. Dampak akuisisi Astra. Di tahun 2025, grup Astra masuk sebagai pemegang saham pengendali. Restrukturisasi, penyesuaian laporan, dan biaya transisi ikut memengaruhi laba. Jadi ini bukan sekadar bisnisnya sepi, tapi lebih ke kombinasi faktor akuntansi dan biaya non-operasional. Sekarang kita lihat fundamental keuangannya, kuat atau rapuh. Ayo kita zoom out sebentar. Kalau kita lihat, bukan cuma 1 tahun, tapi beberapa tahun ke belakang, gambarnya jadi lebih adil. Pendapatan MMLP relatif stabil, tumbuh pelan tapi konsisten, tidak ada lonjakan ekstrim, tapi juga tidak anjlok. Inilah ciri khas bisnis sewa. Sedangkan labanya memang fluktuatif, tapi pernah sangat tinggi, pernah turun, tergantung penilaian properti dan beban tertentu. Jadi penurunan laba 2025 ini bukan pertama kali. Tapi tetap harus diwaspadai. Mau tahu besaran aset dan utangnya berapa? Total asetnya tercatat sekitar 6,4 triliun rupiah. Dan total utangnya sekitar 1,5 triliun rupiah. Untuk perusahaan properti, ini masih dalam batas wajar. Yang penting, utangnya produktif, bukan buat nutup kerugian. Nah, inilah valuasi dan nilai intrinsiknya. Sekarang bagian yang paling ditunggu investor. Harga saham MMLP bergerak di kisaran 500 rupiahan. Rasio, valuasi, karena laba terbaru turun tajam. Jadi tidak ideal dibaca. Rasio terlihat aneh di beberapa aplikasi. Ini wajar. Dalam kondisi seperti ini, nilai intrinsik tidak bisa dihitung cuma pakai 1 tahun laba. Yang lebih masuk akal adalah melihat aset properti, melihat potensi arus kas sewa jangka panjang.
Kalau laba bisa kembali normal dalam 1-2 tahun, valuasi saat ini bisa dibilang tidak mahal, bahkan berpotensi undervalue. Tapi kalau tekanan laba berlanjut, saham ini bisa jadi value trap, waspadalah. Tahukah kamu siapa di balik MMLP? Ini bagian penting, dan sering diabaikan. Pemegang saham pengendali MMLP sekarang adalah Grup Astra, dan ini bukan nama kecil. Astra dikenal konservatif, fokus jangka panjang, jarang masuk ke bisnis yang tidak jelas. Manajemennya sendiri bukan figur kontroversial, lebih ke manajemen operasional, bukan tukang goreng saham. Artinya, risiko manipulasi relatif kecil, fokus lebih ke bisnis daripada harga saham jangka pendek. Ini merupakan penarik investasi yang bagus. Namun, ada risiko yang wajib dipahami. Kita harus jujur ya, risiko MMLP itu ada, dan ini yang paling utama. 1. Laba masih bisa tertekan. 2. Properti sangat sensitif dengan kondisi ekonomi. 3. Kenaikan suku bunga bisa memengaruhi biaya. 4. Valuasi butuh waktu untuk pulih. Jadi ini bukan saham buat yang cari cuan cepat. Jadi, MMLP cocoknya untuk siapa? Kesimpulan sederhananya, saham ini cocok untuk investor jangka menengah panjang, yang percaya sektor logistik masih tumbuh, yang nyaman dengan volatilitas laba, dan emiten ini kurang cocok untuk trader harian, pencari saham gorengan, yang tidak tahan lihat laba turun dulu. Jadi teman-teman, MMLP bukan saham jelek, tapi juga bukan saham instan. Ini saham yang butuh kesabaran, butuh pemahaman, dan butuh keyakinan pada fundamental jangka panjang. Kalau kamu suka analisis seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman investor lainnya. Tulis di kolom komentar, kamu tim, koleksi pelan-pelan, atau tim, tunggu laporan berikutnya. Kita diskusi sehat, tanpa fanatisme. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap rasional, tetap kritis, dan semoga cuan selalu menyertai kita semua.